Balik lagi di channel tutorial matematika. Nah, masih lanjut kita membahas soal dasar-dasar matematika yang sebelumnya kita udah bahas nomor 1 dan nomor 2. Sekarang kita lanjut ke yang nomor 3 ini ya. Dengan menggunakan induksi matematika, buktikan bahwa perkalian 3 bilangan asli berurutan merupakan suatu bilangan kelipatan 6 ya. Jadi di sini soalnya cukup lumayan. Jadi langsung aja kita bahas jawabannya. Jadi pertama kita misalkan n itu bilangan asli ya. Misi kita adalah membuktikan bahwa n dikali n plus 1 yaitu bilangan selanjutnya dari si n ini, dan dikali sama n plus 2 selanjutnya lagi itu merupakan kelipatan 6. Atau kita juga bisa pandang sebagai misalkan alfa. Di sini sebenarnya alfanya itu n plus 1 aja. Kenapa nanti dimisalkan alfa? Nanti supaya lebih mudah aja sih sebenarnya sih. Tapi kalau mau pakai yang atas juga sebenarnya bisa. Tapi di sini saya pakai yang alfa. Jadi alfa itu sebenarnya n plus 1. Jadi kenapa alfanya itu mulai dari 2? Karena alfanya itu n plus 1. Kan n itu kan bilangan asli itu mulainya dari 1 kan. Nah, kalau n plus 1 nanti mulainya dari 2, 3, 4, 5, dan seterusnya gitu loh. Nah, jadi alfanya itu n plus 1, berarti n itu kan nanti diganti jadi alfa min 1, dan n plus 2-nya itu diganti jadi alfa plus 1. Jadi misalkan alfa itu 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, akan dibuktikan bahwa alfa min 1 dikali alfa plus 1 itu merupakan kelipatan 6. Ya, dua-duanya ini sebenarnya sama aja pernyataannya. Cuma nanti saya pakai yang bawah ini gitu loh. Nah, pertama kita ke langkah basis. Jadi ini kan alfa mulai dari 2. Jadi kita coba untuk alfa sama dengan 2 ya. Kita substitusikan aja ke ekspresi yang ini, nanti dapat 6. 6 itu kan jelas merupakan kelipatan 6. Ya, karena 6 kali 1 sama dengan 6 gitu. Nah, untuk langkah induksinya di sini kita misalkan P ya. Itu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. P ini ya pengganti alfanya nanti. Misalkan dia tuh benar. Jadi untuk si P ini benar ya. Untuk suatu P yang ini benar dengan nih P min 1 dikali P plus 1 itu kelipatan 6. Berarti pernyataannya benar untuk si P. Nanti kita akan buktikan bahwa pernyataannya itu benar untuk P plus 1 juga gitu. Nah, si P min 1 dikali P plus 1 itu kan P kuadrat min 1. Nah, ini kan dikali P, tinggal dikali P. Jadi dikali P, jadi P pangkat 3 min P merupakan kelipatan 6. Ini fakta yang kita ketahui. Nah, yang kita ingin buktikan yaitu pernyataan ini juga benar untuk P plus 1. Berarti kalau alfa kita ganti P plus 1, yang tengah kan jadi P plus 1, ini jadi P plus 1 min 1 jadi P, yang ini, yang paling kiri. Lalu alfa plus 1 jadi P plus 1 plus 1, jadi P plus 2. Atau P dikali P plus 1 dikali P plus 2 merupakan kelipatan 6. Yang ini, kita mau membuktikan yang ini. Langkahnya itu kita buka dulu yang ini ya. P dikali P plus 1 dikali P plus 2 itu kan P dikali, ini P plus 1 kita kalikan dulu dengan P plus 2, jadi dapat P dikali P kuadrat plus 3P plus 2. Nah, terus kita kalikan aja, jadi dapat P pangkat 3 ditambah 3P kuadrat ditambah 2P. Nah, lalu kita manipulasi supaya dia memunculkan bentuk yang ini, P pangkat 3 min P. Kenapa? Karena kita tahu P pangkat 3 min P itu merupakan kelipatan 6. Ya, jadi di sini kan kita paksa aja, P pangkat 3-nya udah ada, min P. Nah, tapi karena kita udah kurangin P supaya dia tetap sama, ya, kita tambahin P lagi. Jadi di sini 2P-nya ditambah P jadi 3P. Nah, ini 3P kuadratnya dapat dari yang kiri. Jadi kan sebenarnya kalau bingung ya, yang kanan ini sebenarnya kalau ini kan 3P min P itu kan balik lagi ke 2P. Jadi sebenarnya sama aja, hanya dimanipulasi aja untuk memunculkan bentuk P pangkat 3 dikurang P. Kenapa? Karena P pangkat 3 dikurang P merupakan kelipatan 6. Ya. Nah, di sini ya kita bisa manipulasi lagi lebih lanjut ya. Si 3P kuadrat plus 3P, jadi P pangkat 3 min P ditambah 3P dikali P plus 1. Ini kita faktorin aja 3P-nya ya. Ini saya bilang merupakan kelipatan 6. Kenapa bisa merupakan kelipatan 6? Karena pertama, P pangkat 3 min P-nya itu merupakan kelipatan 6 dari yang ini. Ya, dari yang ini. Dan P
P dikali P plus 1 itu sama dengan 2K untuk suatu K bilangan asli. Karena P-nya itu bilangan asli. Maksudnya gini, kalau misal kita taruh P-nya itu, kan kalau bilangan asli itu seperti ini. Himpunan bilangan asli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, ini 1 itu bilangan ganjil, 2 itu bilangan genap, ini bilangan ganjil, ini bilangan genap, ini bilangan ganjil, ini bilangan genap. Nah, maksudnya yang kalau ini kan P sama P plus 1-nya itu sebelahan. Jadi kalau misalkan si P-nya itu bilangan ganjil, P plus 1-nya itu pasti bilangan genap. Kalau P-nya itu bilangan genap, P plus 1-nya bilangan ganjil. Akibatnya kita selalu punya bilangan genap gitu loh. Nah, karena kita selalu punya bilangan genap antara P sama P plus 1-nya, artinya itu tuh P dikali P plus 1 itu bilangan genap. Ya bisa dibagi 2 gitu, sama dengan 2K untuk suatu K bilangan asli. Maksudnya di situ. Kalau bingung, bayangin aja gini. Mau kita jatuhkan si P-nya itu di bilangan genap atau bilangan ganjil, selalu P dikali P plus 1 itu, di antara P dan P plus 1 itu, salah satunya pasti ada bilangan genap. Ya. Nah, akibatnya ya, ini kan 3 dikali 2K kan. 3 dikali 2 aja udah 6. Artinya 3, artinya itu kelipatan 6. Jadi 3 dikali P dikali P plus 1 itu merupakan kelipatan 6 juga. Jadi yang ini kelipatan 6, yang ini juga kelipatan 6, akibatnya yang dijumlah itu juga merupakan kelipatan 6. Gitu. Jadi dari poin 2, langkah basis dan langkah induksi, kita telah berhasil membuktikan bahwa pernyataan di soal ini terbukti benar. Ya, paling di bagian sini tuh trikinya itu adalah ini. Kita harus menyadari bahwa P dikali P plus 1 itu kelipatan 2 pasti. Kalau P-nya itu bilangan asli. Coba bayangin aja, ini polanya kan ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap, ganjil genap. Paling di situ aja. Demikian pembahasan soal kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 4. Terima kasih.